Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Arif. Saya berasal dari Tades Biologi angkatan 24 dengan NIM 2430 106007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siklus sel, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah biologi sel yang diampu oleh Ibu Roza Helmita MSI. Nah, langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari siklus sel, tahap siklus sel, dan juga jenis pembelahan sel. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Pengertian siklus sel ini ialah serangkaian peristiwa teratur yang terjadi dalam sel saat ia tumbuh dan membelah, menghasilkan dua sel yang identik. Berarti siklus sel ini ialah proses yang menghasilkan dua sel yang identik dengan sel induknya. Nah, siklus sel ini mempunyai dua tahap. Yang pertama tahap interfase dan yang kedua yaitu tahap mitosis. Nah, tahap interfase itu seperti ini. Pada tahap interfase ini ada tiga tahap. Yang pertama itu ada G1, ada S, dan ada G2. Dan juga ada tahap sitokinesis, begitu juga dengan mitosis. Nah, siklus ini disebut dengan siklus interfase. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu siklus interfase. Siklus interfase itu adalah fase di mana sel tumbuh, mereplikasi DNA dan mempersiapkan diri untuk membelah diri. Berarti pada siklus interfase ini dia mereplikasi DNA dan mempersiapkan diri untuk membelah diri. Kemana interfase ini terbagi menjadi tiga fase seperti yang tadi yang disebutkan, yaitu ada G1, S, dan juga ada fase G2, yang mana fase ini memiliki peran penting dalam siklus sel dalam siklus interfase. Nah, yang pertama yaitu fase tahap G1, yang mana G1 ini adalah fase tahap pertumbuhan sel di mana sel mengumpulkan bahan penyusun untuk replikasi DNA dan juga tumbuh hingga ukuran yang tepat untuk membelah. Sel juga melakukan fungsi normalnya seperti memperoleh nutrisi dan metabolisme. Fase G1 ini disebut juga dengan GAP1, dan selanjutnya fase yang kedua yaitu ada S, atau tahap yang kedua itu ada S, yang mana fase S ini atau yang disebut dengan sintesis, fase sintesis, di mana sel mereplikasi DNA-nya menghasilkan dua set identik atau kromatid saudara. Nah, proses replikasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap sel anak memiliki salinan DNA yang lengkap. Tahap yang ketiga yaitu ada fase G2 atau yang disebut dengan GAP2. Nah, yang mana fase ini merupakan persiapan akhir sebelum mitosis. Sel mempersiapkan diri untuk pembelahan dengan mensintesis protein energi yang dibutuhkan. Nah, itu pengertian dari tahap G1, S, dan G2. Nah, di sini kan tadi ada juga disebutkan pada siklus interfase ini ada namanya sitokinesis. Nah, sitokinesis itu adalah proses pembelahan sitoplasma setelah pembelahan inti atau karyokinesis dalam siklus sel, yang mana dia menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Gambarannya yang mana kira-kira seperti ini. Nah, dia menjadi seperti ini, yang mana sel anaknya itu menjadi terpisah. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan dari sitokinesis itu, yang mana di sini tadi mereka bersatu, sementara setelah terjadinya sitokinesis dia sel anaknya itu menjadi terpisah. Adanya pembatas di sini, dia menjadi terpisah. Nah, itu contoh dari penjelasan dari tahap dari fase sitokinesis. Ada juga namanya mitosis. Mitosis ini adalah merupakan tahapan siklus sel yang kedua tadi. Sudah dijelaskan ada tahap sel itu ada namanya mitosis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tahapan siklus sel yang mitosis. Pertama tadi interfase, maka sekarang kita akan membahas tentang tahapan siklus sel yang kedua yaitu mitosis.
Nah, yang mana mitosis itu adalah proses pembelahan sel di mana satu sel membelah menjadi dua sel anakan yang identik, masing-masing dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Berarti mitosis ini adalah lanjutan dari tahapan siklus sel yang interfase tadi. Jika interfase tadi ini adalah persiapannya untuk pembelahan sel, maka di fase mitosis ini disitulah terjadinya proses pembelahan sel, yang mana sel itu membelah menjadi dua sel anakan yang identik. Nah, siklus mitosis ini dia memiliki empat tahapan. Yang pertama itu ada namanya profase, yang kedua ada profase, kemudian ada metafase, ada anafase, dan yang terakhir yaitu ada telofase. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari profase hingga yang terakhir itu telofase. Tahapan yang pertama yaitu profase. Profase yang mana adalah tahap pertama dalam pembelahan sel mitosis dan juga meiosis, di mana kromatin mulai memadat menjadi kromosom dan membran intinya menghilang dan nukleusnya juga lenyap. Nah, di sini kromatinnya itu mulai memadat menjadi kromosom. Ini disebut dengan kromosom. Dia mulai memadat menjadi kromosom, membran intinya menghilang dan nukleusnya juga lenyap. Setelah tahap profase, maka dia akan melanjut ke tahap yang kedua, itu ada metafase. Metafase itu ialah, metafase itu tahap dalam pembelahan sel atau mitosis dan meiosis, di mana kromosom menyusun diri di bidang ekuator sel. Nah, ini bidang ekuator sel, dia sudah mulai menyusun diri di bidang ekuator sel ini. Jika di profase tadi dia masih berantakan karena baru memulai memadat menjadi dari kromatin menjadi kromosom. Nah, pada tahap metafase ini dia sudah mulai menyusun diri di bidang ekuator sel, yang mana garis-garis ini disebut dengan bidang ekuator sel, dan dia sudah menyusun diri, yang mana di sini sudah kelihatan rapi. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan kromosomnya. Di sini sudah terlihat rapi, sementara di profase tadi masih berantakan. Ketika dia sudah memasuki metafase, dia sudah mulai menyusun dirinya di bidang ekuator sel. Selanjutnya yaitu ada anafase. Setelah tadi ada metafase, maka dia melanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu anafase. Yang mana anafase ini merupakan tahap yang ketiga, yang mana tahap pembelahan sel di mana kromatik saudara dipisahkan dan bergerak ke kutub yang berlawanan dari sel. Nah, di sini mereka sudah berlawanan. Gimana tadi di sini yang mana tadi di metafase ini mereka sudah menyusun di bidang ekuator selnya. Nah, di sini di anafase ini mereka sudah memisah dan memisahkan diri, berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan dari sel. Mereka berlawanan. Tengok di sini nampak, kita lihat perbedaannya. Mereka sudah saling berhadapan atau berlawanan. Itu pada proses anafase. Setelah ini terjadi, maka masuk ke tahap yang terakhir, yaitu ada telofase. Yang mana telofase ini adalah tahap terakhir dalam mitosis dan meiosis, di mana kromosom yang terpisah tadi, kromosom terpisah dan mencapai kutub-kutub sel yang berlawanan, dan membran inti mulai terbentuk kembali yang menandai akhir pembelahan inti. Nah, di anafase tadi mereka sudah berlawanan dan mencapai kutub-kutub sel. Maka di telofase ini mereka sudah mencapai kutub-kutub sel yang berlawanan. Mereka sudah sampai ke sini. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali, yang mana tadi di sini mereka sudah berpisah lagi. Di sini mereka sudah mana membran intinya itu mulai terbentuk kembali. Apabila membran intinya ini sudah terbentuk kembali, itu menandai akhir dari pembelahan inti daripada pembelahan sel mitosis. Secara singkat, begitulah proses pembelahan sel mitosis yang diawali dengan tahap profase hingga tahap kemudian lanjutkan dengan metafase, lanjutkan lagi dengan anafase, dan tahap yang terakhir yaitu ada telofase. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada jenis pembelahan sel. Nah, di sini ada 3 jenis pembelahan sel, ada yang disebut dengan mitosis, ada meiosis. Meiosis ini terbagi dua, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2, dan yang terakhir ada amitosis.
Yang pertama ada mitosis. Mitosis itu adalah pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan kompleks seperti pada mitosis. Biasanya terjadi pada organisme uniselular seperti bakteri. Nah, tahapannya tadi sudah kita jelaskan, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Yang kedua yaitu ada sebelumnya yang pertama tadi itu ada yang tadi itu adalah pengertian dari amitosis, yang mana pengertian dari amitosis, yang mana amitosis itu adalah pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan kompleks seperti pada mitosis. Nah, pada mitosis tadi kan ada tahapan kompleksnya itu seperti profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Sedangkan pada amitosis dia tidak ada tahapan kompleks seperti itu. Biasanya pembelahan amitosis ini terjadi pada organisme uniselular seperti pada bakteri. Nah, yang kedua yaitu ada mitosis. Mitosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua anak sel yang identik dengan induk sel. Tujuan utamanya itu untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Dan tahapan mitosis ada profase. Tahapan mitosis ini sama dengan meiosis ini sama dengan mitosis ini sama dengan meiosis tadi, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, yang terakhir yaitu ada meiosis. Meiosis itu ialah pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Meiosis ini terjadi dalam proses pembentukan gamet atau sel telur dan sel sperma. Dia memiliki tahapan pembelahan itu seperti tadi itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase, memiliki tahapan yang sama dengan mitosis. Nah, meiosis ini ada dua, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Mana meiosis 1 ini adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Sedangkan meiosis 2 itu adalah lanjutan dari meiosis pertama tadi, yang mana tahap kedua dalam pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 sel haploid dari 2 sel haploid yang dihasilkan dari meiosis 1. Nah, meiosis 1 ini tadi menghasilkan 2 sel haploid. Kemudian pada meiosis 2 ini lanjutan dari yang tadi, yang mana dia menghasilkan 4 sel haploid. Mungkin sekianlah penjelasan dari saya tentang siklus sel, mulai dari pengertian, tahap siklus sel, dan jenis pembelahan sel. Apabila ada kesalahan dari saya dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.